Ikhwat iman, ikhwan filah, jamaah ibadah Jumat Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memudahkan dan meringankan kaki kita untuk hadir di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Baitur Rahman, untuk menunaikan ibadah Jumat yang menjanjikan kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan kesenangan yang didapat dari hiburan apapun, dan menjanjikan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling beruntung adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling senang, orang yang paling sukses, orang yang paling unggul, sehingga tampil sebagai pemenang dan kemudian menjadi teladan bagi yang lainnya. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut Al-Falah, dan orangnya disebut Al-Muflih. 15 kali lewat azan dan iqamah kita dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari tunaikan sholat berjamaah dan mari dapatkan al-falah, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, keuntungan, keselamatan, dan kemenangan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang tidak hanya bersama Allah, tapi juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang menyantuni anak yatim tidak hanya akan dimasukkan ke dalam surga, tapi ditempatkan di surga yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anna wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surganya seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya dengan direnggangkan sedikit. Berarti sangat dekat sekali. Ini hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahkan orang yang tidak menyantuni anak yatim, walaupun KTP-nya Islam, dia dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama Islam. Itu disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Dan orang-orang yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak sujud, banyak sholat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dituturkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bawakan air untuk berwudu dan kebutuhan hajat yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah memanggilku, dan kemudian beliau bersabda, sal, mintalah kamu kepadaku sebagai balasan atas kebaikanmu kepadaku. Maka aku berkata, aku memohon, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di sorga. Maka kemudian Rasul bertanya, apakah ada yang lain selain itu? Maka aku berkata, huwa dzaka, cuman itu saja. Saya tidak ingin yang lainnya kecuali menjadi temanmu di sorga nanti.
Apa kata Rasul? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau engkau mau menjadi teman aku di surga, maka bantu aku oleh dirimu dengan memperbanyak sujud. Karena jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah SWT adalah pada saat sujud. Semakin banyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin dekat dengan Allah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah, bahkan kemudian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bersama Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman, yang tidak akan dikecewakan dan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka akan dipuaskan dan dimuliakan di surga dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya sebagai balasan atas taubat mereka yang sebenarnya taubat yang murni dan tulus. Dan ini adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang murni dan ikhlas, dengan taubat yang tulus. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan menutup semua kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kepada kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Bukan satu sungai, tapi berbagai macam sungai. Kapan itu? Yauma la yukhzillahul nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Ya. Itu pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan, Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan dimuliakan dan dipuaskan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar dari tubuhnya ke kanan dan ke depan. Seraya yaquluna, berdoa. Ketika sadar betapa cahaya itu tidak hanya dibutuhkan di dunia saja, tidak hanya dibutuhkan di alam kubur saja, tapi juga dibutuhkan ketika di surga. Tempat yang tidak ada matahari dan bulan, tempat yang gelap gulita, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah, dipuaskan oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Dan kemudian mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa penghuni surga ketika di dalam surga. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya-cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi makin bersih dari dosa, makin suci dari dosa, makin terang cahaya yang memancar dari tubuhnya, makin menyenangkan dan memuaskan ketika tinggal di dalam surga. Ini menjelaskan tentang keutamaan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha, taubat yang tulus dan ikhlas. Kemudian orang-orang yang bersama Nabi SAW adalah orang yang aman. Aman dan selamat dari azab Allah. Aman dan selamat dari bencana di dunia dan neraka di akhirat. Kenapa? Karena selalu menjaga iman, selalu bersyukur, dan selalu beristighfar. Bahkan Rasul dalam sehari semalam istighfarnya tidak pernah kurang dari 100 kali. Atau 70 kali. Bahkan setiap beliau membuka majelis ilmu, para sahabat menghitung Rasul mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu tidak kurang dari 100 kali. Kenapa? Karena ternyata iman, syukur, dan istighfar itu ada kaitannya dengan keamanan dan keselamatan dari bencana dan azab Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan mungkin mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, karena Allah adalah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. An-Nisa 147.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah itu tidak akan pernah mengazab mereka ketika engkau Rasulullah ada bersama mereka. Jadi selama umat itu bersama Rasulnya, maka akan aman dari dan selamat dari bencana dan azab Allah SWT. Wa ma kana Allah, kata Allah. Dan Allah tidak mungkin mu'adzibahum, mengazab mereka, wahum yastaghfirun, sementara mereka sedang istighfar. Bayangkan, jangankan mendapatkan ampunan dari Allah, istighfarnya saja, berdoanya saja, memohon ampunan dari Allah, ada jaminan selamat, aman dari yang namanya bencana dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang beriman, yang keras dan tegas terhadap orang kafir, tapi kasih dan sayang kepada sesama mukmin sebagai asal, ya, buah wujud dari ruku dan sujud, ya, yang ikhlas dan istiqomah, sehingga membuat orang-orang kafir jengkel, dengki dan benci. Inilah karakter orang yang akan bersama Rasulullah SAW. Di sini jelaskan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, sementara orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras dan tegas terhadap orang kafir, tapi sangat lemah lembut kasih sayang terhadap sesama muslim. Tanda mereka bisa dilihat dari bekas sujudnya, ya. Karena mereka selalu sujud, selalu ruku, berharap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bikin jengkel, bikin kesal, bikin dengki dan benci orang-orang kafir terhadap mereka. Ini surat Al-Fat ayat 29. Dan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang tegar, orang-orang yang pantang menyerah menghadapi musuh. Dan Allah menggelari mereka Ar-Ribiyun. Dalam Al-Quran itu ada Ar-Rabbaniyun, ada Ar-Ribiyun. Al-Rabbaniyun adalah orang yang suka mengaji dan mengkaji Al-Quran, para ulama. Sedangkan Ar-Ribiyun adalah orang yang bersama Rasul pada saat jihad fi sabilillah. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 146, ya. Sifat mereka dijelaskan, pama wahanu lima asobahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu. Mereka tidak merasa hina, tidak merasa lemah, ya, ketika mendapatkan musibah di jalan Allah, dan mereka tegar, sabar dan pantang menyerah ketika menghadapi musuh. Ini surat Al-Imran ayat 146. Mereka lah orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersama Rasulullah pertama adalah para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah saudara-saudara Rasulullah. Jadi ada ashabi, ada ikhwani. Ashabi adalah para sahabat Rasulullah yang hidup di zaman Rasul, melihat Rasul, beriman kepada Rasul, taat kepada Rasul. Sedangkan ikhwani adalah orang yang hidup di zaman Rasul sudah wafat. Mereka tidak melihat Rasul, mereka tidak bertemu dengan Rasul, tapi mereka tetap beriman kepada Rasulullah SAW dan selalu menghidupkan sunnah Rasulnya. Sampai kemudian para sahabat bertanya ketika Rasul berkata bahwa aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau bukan saudaraku, engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku
adalah orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Apalagi sampai bertemu dengan mereka, sementara mereka hidup setelah engkau. Rasul balik bertanya, kalau ada orang yang punya kuda putih, bersih berada di kuda-kuda hitam yang banyak, apakah pemilik kuda itu akan gampang mengenal kuda itu? Kata para sahabat, tentu saja ya Rasulullah. Maka kata Rasul, aku akan mengenal mereka dari cahaya yang memancar dari bekas wudhunya. Dan nanti mereka akan masuk ke telaga Al-Kautsar, telaga yang ada di sorga setelah aku sampai. Sementara banyak orang yang dihardik, diusir untuk masuk ke telaga itu. Ketika aku memanggil mereka untuk masuk ke dalam telaga itu, maka dikatakan, engkau tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka mengamalkan ajaran yang tidak diajarkan kepada mereka olehmu. Jadi orang yang tidak menghidupkan sunnah Rasul, maka tidak akan bersama Rasulullah. Bahkan tidak akan mendapatkan bonus khusus dari Allah untuk Rasulullah dan umatnya, yaitu Al-Haud, telaga Al-Kautsar yang ada di sorga. Dan pada akhirnya orang yang bersama Rasulullah itu adalah pertama para siddiqin, orang yang selalu jujur, baik dan benar. Yang kedua asyuhada, orang yang mati syahid. Yang ketiga as-salihin, orang-orang yang saleh. Dan mereka akan menjadi teman yang terbaik bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'a alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itulah beberapa penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana caranya kita menjalin kedekatan dan kebersamaan dengan Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan al-falah, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, keselamatan, dan kemenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.